Promosikan judi online dan jual video mesumnya di medsos. Dua selebgram kembali ditangkap Satreskrim Polresta Bogor Kota. Arung jeram di Sungai Batang Merangin Jambi untuk menguji adrenalin sekaligus sensasi tarian kelelawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Mega, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, apa kabar hari ini? Luar biasa, aku selalu semangat. Kamu pagi hari ini gimana? Semangat juga, apalagi menjalani aktivitas ini. Semoga semuanya sehat, semuanya sehat selalu. Sekali. Harus semangat untuk mengawali hari ini ya. Betul sekali. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Mega Latu, inilah Lintas Ayus Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor milik seorang bidan di Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Pelaku berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur motor milik korban saat korban tengah memeriksa pasien. Rekaman CCTV di sebuah rumah kos-kosan di Jalan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terlihat pria pemilik rumah bersama anaknya berboncengan motor keluar dari halaman rumah tanpa menutup kembali pagar kos-kosan tersebut. Tak lama berselang, 2 orang pria dengan sepeda motor metik tanpa plat nomor polisi masuk ke halaman kos-kosan. Kurang dari 10 detik, pelaku yang menggunakan helm berhasil merusak kunci stang lalu menyalakan mesin dan membawa kabur sepeda motor milik korbannya. Warga Hamparan Perak sekaligus pemilik motor mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya mendapatkan panggilan pemeriksaan pasien di kos-kosan. Selain setelah mengunci stang, ia juga telah menambahkan alarm sepeda motornya, namun pencuri bisa membawa kabur motornya. Gerbang itu jauh padahal, dan udah saya kunci stang, saya hidupin juga alarmnya kan. Terus saya nggak tahu ya, kan bapak itu kan keluar tuh, bapak yang punya rumah itu keluar, dia lupa tutup gerbangnya. Nah, pada saat bapak itu keluar nggak lama selang si pencuri itu masuk langsung ambil kereta saya, dan saya turun udah nggak ada. Korban telah melaporkan pencurian sepeda motornya ke kantor kepolisian Polsek Percusetuan. Korban berharap pelaku dapat ditangkap dan sepeda motornya kembali. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru, Riau ditangkap polisi lantaran membawa kabur sepeda motor milik teman kencannya. Ya, modusnya sebelum berhubungan intim, pelaku menyuruh teman kencannya mandi membersihkan diri, lalu pelaku mengambil kunci sepeda motor dan dibawa kabur untuk digadaikan. Ibu rumah tangga inisial NL alias Ica ditangkap tim Opsnal Polsek Bukit Raya Pekanbaru usai dilaporkan teman kencannya Ervan karena membawa kabur sepeda motor saat keduanya menginap di salah satu wisma di Pekanbaru. Peristiwa berawal saat pelaku berniat meminjam uang kepada korban sebesar Rp300.000. Namun korban akan memberikan uang jika pelaku mau diajak untuk berhubungan intim. Setelah sepakat, keduanya menginap di sebuah wisma di Pekanbaru. Namun sebelum melakukan hubungan intim, pelaku terlebih dahulu menyuruh korban untuk membersihkan diri. Saat korban sedang mandi, pelaku mengambil kunci kontak lalu membawa kabur sepeda motor korban untuk digadaikannya untuk biaya sekolah anaknya. Dilarikannya korbannya keluar kamar mandi, tengoknya pelaku sama adik satu anak andal di Cicalya, rupanya sepeda motornya ada kabur, dilarikannya curinya sama pelaku ini. Lewat perbuatannya, pelaku diancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Pemirsa, 2 selebgram yang kedapatan mempromosikan judi online di akun media sosialnya kembali ditangkap Satreskrim Polresta Bogor Kota. Selain jadi duta iklan judi online, satu tersangka juga menjual video asusila pribadinya kepada para pelanggannya secara daring.
Satreskrim Polresta Bogor Kota kembali meringkus 2 selebgram berinisial LS 19 tahun dan RK 23 tahun yang kedapatan mempromosikan judi online di media sosialnya. Senin siang keduanya ditangkap di 2 tempat berbeda usai petugas melakukan patroli cyber di Jagat Maya. Mereka pun mendapat bayaran 10 juta rupiah per 2 bulan usai dikontrak oleh admin situs judi online sejak 1 tahun lalu. Salah satu tersangka LS bahkan didapati polisi juga menjual koleksi video syur pribadinya kepada pelanggannya secara daring. Misalnya kenapa? Iya. Masuk penjara. Sebelum kamu masuk penjara, motif yang kamu lakukan untuk mempromosikan judi online untuk apa? Untuk sehari-hari. Untuk sehari-hari. Kemudian FCS untuk apa? Iya, pulang sehari-hari. Pulang sehari-hari. Emang kamu tidak bekerja? Apa? Enggak, bekerja seperti ini. Kemudian di sisi lain yang bersangkutan juga sempat untuk memposting video-video sur dan menjual secara VCS. Yang bersangkutan mengaku bahwa melakukan aksi ini sejak tahun 2023, video-video FCS ya, dengan tarif per orang 250.000. Kemudian dia bentuk grup yang mana nanti yang ada di dalam grup itu bisa memperoleh video-video syur dari yang bersangkutan. Setelah itu dia baru beranjak ke judi online. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti mulai dari rekening bank hingga isi percakapan di handphonenya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Pemirsa, petugas damkar dan penyelamat Kabupaten Asahan Sumatera Utara membantu melepaskan cincin dan gelang di tangan seorang pria yang alami gangguan kejiwaan. Ya, tidak hanya itu pemirsa, karena prihatin, petugas damkar juga memangkas rambut, memotong kuku dan juga memandikan pria ODGJ itu. Beginilah aksi petugas damkar Asahan yang melakukan penyelamatan terhadap seorang pria yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ. Pria ODGJ ini dibawa ke kantor damkar oleh warga karena jari dan tangannya telah mengalami pembengkakan yang cukup serius akibat cincin besi yang tak bisa dilepaskan. Petugas berhati-hati saat memotong cincin agar tidak melukai pria tersebut. Tak butuh waktu lama, petugas akhirnya bisa melepaskan cincin di jari. Tidak hanya itu, petugas juga memangkas rambut dan memotong kuku serta memandikannya agar bersih kembali. Di ODGJ karena kondisinya kurang, kami pun tangan sama gelang tangannya sama tangan belakang itu terlalu bengkak, sangat memperhatikan. Jadi kami mengevakuasi cincin sama yang di tangan ya Pak. Itu kondisi tangannya udah cukup parah ya Pak? Kondisi tangan sangat parah Pak. Ini Bang, tadi sempat dibersihkan itu kenapa Bang harus dibersihkan? Ya, karena sangat memperhatikan Pak. Karena kami buat seperti itu, seperti yang biar segar ya Pak. Setelah pria ODGJ dibersihkan, nantinya akan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk penanganan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi yang berada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kini menunjukkan aktivitas vulkanik. Gunung Merapi memuntahkan guguran awan panas hingga sejauh 1.000 meter ke arah barat daya ke Kali Bebeng. Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan memuntahkan guguran awan panas sejauh 1.000 meter ke arah barat daya hulu Kali Bebeng pada Senin pagi. Warga di wilayah lereng Gunung Merapi dihimbau tetap siaga saat potensi semburan awan panas yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Sementara aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini masih ditetapkan pada level 3 siaga. Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi sebanyak 3 kali. Ketinggian abu 700 meter dari mulut kawah disertai gemuruh. Erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi sebanyak 3 kali dengan tinggi kolom abu berkisar antara 700 meter. Erupsi yang disertai gemuruh menyebabkan hujan abu pada 2 kabupaten, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika. Kini, status Gunung Ilelewotobi laki-laki berada pada level 3 atau siaga.
Sementara, warga pun diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari puncak gunung. Tidak, siang ini baru terjadi lagi erupsi. Berapa kali erupsi? 3 kali ya? Tinggi ya abunya. Sementara, warga di sekitar gunung belum mau mengungsi dan memilih bertahan di rumah. Dari Flores Timur, Jody Nura melaporkan. Pemirsa, puluhan lapak pedagang Pasar Induk Teknik Umum Kemang, Kelurahan Cibadak, Kota Bogor pada Senin sore ludes terbakar. Kebakaran ini menghanguskan seluruh bangunan yang ada di Blok C16 dan C17. Kebakaran hebat melanda Pasar Induk Teknik Umum Kemang, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Syarial, Kota Bogor, Senin sore. Kobaran api terus membesar dan dengan cepat melahap seluruh lapak para pedagang. Api meluluh lantakkan 60 lapak milik pedagang di Blok C16 dan C17. Petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 10 unit pemadam kebakaran berusaha keras memadamkan api. Usai berjibaku selama 3 jam, api berhasil dipadamkan. Mulainya dari kompor, Pak. Ini ya, kompor warung ini pertama. Jadi itu dibuka semua warga dimatiin susah, Pak. Ya udah, saya pasrah. Udah merembet semua 2 blok. Ini yang kebakar apa aja nih, Kak? Banyak, Pak. Bawang semua, baru nasi semua. Bako ada. Semua ada, itu mah habis. Masalah kita kesulitan air, karena di sini sumber air susah ya. Kita nyari sumber air dari kali pun atau danau pun tidak bisa. Akhirnya kita keluar dari lokasi pasar. Selain menghanguskan bangunan, dagangan para pedagang tidak bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara kebakaran terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, 1 unit mobil ludes terbakar akibat peristiwa tersebut. Asap hitam tampak membumbung tinggi dari SPBU Matesi. Dugaan sementara, kebakaran tersebut muncul akibat korsleting yang terjadi di mobil jenis sedan yang sedang mengisi BBM. Api langsung merambat ke alat pengisian bensin sehingga api cepat membesar. Petugas SPBU pun berupaya untuk memadamkan api dengan menggunakan apar, namun api tidak dapat dipadamkan. 2 unit mobil dikerahkan damkar untuk memadamkan si jago merah. Tak butuh waktu lama, damkar Karanganyar dapat memadamkan api. Belum bisa dipastikan jumlah kerugian akibat kebakaran ini. Mobilnya apa pengisian BBM, terus terjadi ledakan lah. Itu kemungkinannya itu terjadi korsleting di listriknya mobil itu, karena ledakan itu berasal dari mobil. Udah selesai pengisian, langsung mau berangkat starter itu langsung kayak gimana ya, kayak ada suara ledak gitu, itu langsung ada percikan api. Terus saya ngambil lapar, akhirnya udah gimana ya, udah nggak fungsi lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun, pemilik mobil mengalami luka bakar di bagian kaki dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, geram anak-anaknya tak diterima di sekolah negeri dekat rumah. Sejumlah warga ramai-ramai mendatangi kantor kepala desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Ya, mereka mendesak kepala desa melakukan protes ke Dinas Pendidikan terkait kekacauan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tersebut. Sejumlah warga mendatangi kantor Kepala Desa Kepatian, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Mereka mengadukan nasib anak-anaknya yang hingga batas waktu PPDB berakhir tidak bisa diterima di sekolah negeri dekat rumahnya. Padahal selain dekat, sekolah tersebut juga berada di dalam satu wilayah desa yang sama. Para orang tua ini mengaku sengaja ramai-ramai mengadu kepada Kepala Desa karena tak punya tempat lagi untuk mengadu.
Kalau secara tulisan, secara jarak yang tertulis di aplikasi nggak ada sih. Tetapi ini tadi ada ibu-ibu yang menyampaikan sebenarnya rumahnya itu di Sumber, tetapi di aplikasi diterima dengan jarak 400 atau 500 gitu. Itu kan berarti ada apa namanya itu? Nah itu dari sistem yang mereka terapkan itu, warga saya hanya masuk 2 anak saja, ironis sekali. 2 anak yang bisa keterima di situ dengan jarak kurang dari 1.300 meter. Akibatnya, puluhan anak desa Kepatihan terpaksa harus mencari sekolah lain di luar wilayah desa Kepatihan yang jaraknya lebih jauh hingga mencapai 5 km. Erwin pun mendesak pemerintah Kabupaten Jombang memperhatikan persoalan ini agar tidak merugikan warga. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tidak mendapatkan harta warisan, seorang anak tega menggugat ibu kandungnya sendiri ke Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Kasus ini pun viral dan kini terus bergulir di Pengadilan Negeri Karawang. Pengacara tergugat pun menolak bila kliennya tidak memberikan hak waris sama sekali kepada Stefani, salah satu anaknya yang menjadi penggugat dalam kasus ini. Sidang gugatan anak kepada ibu kandung diduga karena warisan kembali digelar di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Sidang yang ketiga kalinya ini dilakukan dalam agenda meminta keterangan saksi kakak kandung Stefani, Dandi yang juga anak kedua dari Kusmayati selaku tergugat. Dalam sidang, majelis hakim sempat menyarankan kedua belah pihak menempuh upaya mediasi, mengingat kasus gugatan ini merupakan permasalahan keluarga. Pihak tergugat Kusmayati menolak bila kliennya dituding tidak memberikan hak waris kepada Stefani selaku anaknya yang juga penggugat dalam kasus ini. Selama ini, sang ibu selalu mencantumkan nama Stefani sebagai ahli waris sepeninggal suaminya Sugianto yang juga ayah dari Stefani. Sebagai orang tua, dia sebetulnya kalau dia datang baik-baik nggak langsung ke Polda juga nggak begini. Saya mah mau kasih Pak, saya bilang saya akan kasih hak dia dari peninggalan papahnya, bukan minta yang atas nama saya. Saya bilang saya masih hidup. Sementara sang anak nekat menggugat ibu kandungnya ke meja hijau lantaran sang ibu dan 2 kakaknya diduga telah memasukkan tanda tangannya dengan menghilangkan namanya dalam daftar salah satu waris. Saya sih mau damai-damai aja sesuai dengan hukum yang berlaku. Kayak permintaan saya hanya cuma minta list data, ditunjukin semua secara gamblang, keterbukaan orang tua saya aja. Usai persidangan, kedua pihak bersedia melakukan mediasi. Namun sang anak meminta proses mediasi dilakukan secara transparan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Hadi Cahyanto memastikan layanan publik akan normal kembali pada Juli ini. Dalam rakor bersama sejumlah menteri disepakati penggantian Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang diserang ransomware. Usai rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin siang, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyampaikan layanan publik akan menggunakan Pusat Data Nasional 2 yang mulai aktif Juli 2024. Layanan akan di-backup berlapis, salah satunya menggunakan Coolsite yang ada di Batam. Situs di Batam ini dapat menjadi Disaster Recovery Center atau DRC yang merupakan lokasi alternatif untuk memulihkan data yang terganggu. Situs dingin yang ada di Batam akan membackup dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis. Jadi kalau kita ketahui ada DRC, Batam ini menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara auto-gate, mampu memberikan pelayanan secara interaktif service. Hadi Cahyanto juga meminta seluruh kementerian harus memiliki backup, sehingga jika PDN ada gangguan, masih ada cadangan DRC dan hot site. Sementara Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, akan terus meningkatkan keamanan siber dengan menyambungkan ke Komando Kendali BSSN.
Hadi berharap PDN dapat beroperasi normal pada Juli ini sesuai instruksi Presiden dan mencadangkan keamanannya secara berlapis agar tidak terjadi permasalahan serupa. Dari Jakarta, Wenda Nura, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, perayaan Hari Bayangkara ke-78 disambut meriah publik di lapangan Monas, Jakarta pada Senin sore. Ya, kegiatan ini juga dimeriahkan pesta rakyat yang menyediakan 150 booth UMKM yang menyediakan makanan minuman gratis. Perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 mengusung tema Polri Presisi, mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Perayaan dibuka dengan acara formal berupa upacara yang dipimpin Presiden Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara. Acara ini juga dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto. Usai upacara digelar parade defile pasukan. Hari Ulang Tahun Bayangkara juga menyediakan pesta rakyat yang terdiri dari booth kuliner gratis, pertunjukan musik, hingga wahana hiburan. Sekitar 150 UMKM disediakan Polri agar malam perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara kian berkesan. Dari Jakarta, Syahrisha Sansky, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Kebersamaan TNI Polri dan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ya, setiap unsur ini selalu aktif dan juga bersama-sama dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Bukan sekedar slogan, pelayanan dan pendampingan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama jajaran Polres, Kodim, dan Pemda Purwakarta dengan menekankan senyum, salam, dan sapa. Para Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Kepala Desa menjadi ujung tombak dan terdepan dalam menjalankan semua program pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Jelang perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara, Dandim Purwakarta Letnan Kolonel Infantri Ardiansyah yang dikenal Raja Aibon Kogila memimpin kebersamaan TNI, Polri, dan masyarakat di halaman kantor Camat Campaka. Kebersamaan begitu terasa dalam kemeriahan acara sosial kemasyarakatan menyambut Hari Ulang Tahun ke-78 Bayangkara. Kebersamaan tiga pilar di Kecamatan Campaka telah menjadi percontohan dalam pelayanan terhadap masyarakat dan diharapkan dapat diikuti oleh kecamatan-kecamatan lainnya di Purwakarta. Semua ini merupakan bentuk implementasi dari sinergitas dan soliditas demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun mengevakuasi seekor kucing milik warga yang terjebak di dalam tumpukan batu. Proses evakuasi berjalan lancar dan kucing pun dapat dikeluarkan dengan selamat. Petugas damkar yang mendapat laporan warga adanya seekor kucing yang terjepit di bawah tumpukan batu segera mendatangi lokasi Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebun Sari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Proses evakuasi tidak terlalu sulit karena tak ada perlawanan lebih dari seekor kucing 7 bulan peliharaan warga tersebut. Mochi, kucing berjenis kelamin betina ini, diperkirakan terjebak dalam tumpukan batu sejak siang hari. Pemilik kucing yang merasa kehilangan berusaha mencari dan akhirnya mendengar suara Mochi dari dalam tumpukan batu. Ia pun melaporkan kejadian tersebut ke tim damkar. Nah, siang itu mau ngajak ke situ rumah samping situ rumah nenek, terus kok tiba-tiba nggak ada. Terus tadi jam 5 mau saya kasih makan kok nggak ada, terus ternyata di batu. Tumpuan batunya luar biasa itu. Tapi ternyata kucingnya berada di samping, jadi alhamdulillah tidak begitu merepotkan. Kita evakuasi sekitar 20 menit kurang lah, kita selesai dan alhamdulillah kucing selamat. Usai dievakuasi, si Mochi kemudian akan dikandangkan oleh pemiliknya agar tak luput dari pengawasan dan keluar rumah. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Sementara pemilik warung makan di Palangkaraya, Kalimantan dibuat panik saat melihat seekor ular piton sepanjang 2,5 meter berada di atas warungnya. Ular piton dapat dievakuasi setelah pemilik warung meminta bantuan tim rescue pemadam kebakaran. Dengan menggunakan alat penjepit, tim rescue damkar berupaya mengevakuasi seekor ular piton
yang bersembunyi di atas warung makan di Kelurahan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin pagi. Setelah berusaha selama 30 menit, ular sepanjang 2,5 meter ini berhasil ditangkap meskipun hewan melata berusaha melakukan perlawanan. Keberadaan ular piton pertama kali diketahui oleh pemilik warung yang baru membuka tempat usahanya setelah lama libur berjualan. Saat melayani beberapa orang pelanggan dan bersih-bersih, pemilik warung menengok ke atas dan melihat ular piton berada di atas warungnya. Karena panik dan takut, pemilik warung segera menghubungi tim rescue damkar untuk mengevakuasi ular. Posisi warung ini nggak saya kasih lampu kan, gitu. Sering banyak juga kadang tikus apa ya. Itu saya tuh bersih-bersih, ada orang makan bertiga, orang makan tuh belum tahu gitu. Begitu dia udah makan selesai, saya ngambillah lap, saya bersih-bersih, saya tengok ke atas gitu. Ada seekor ular piton yang bersembunyi di atas rusuk atap. Warga yang pemilik toko atau pemilik warung sangat kaget beserta orang yang ada makan di dalam. Butuh waktu cuma 30 menit. Setelah diamankan ke dalam karung, ular piton kemudian dilepas liarkan kembali di hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata melaporkan. Pemirsa, terkait kematian seorang balita usia 2 tahun yang meninggal dunia usai disuntik bius sebelum melakukan operasi bibir sumbing, pihak Rumah Sakit Mitra Sejati Medan menyatakan tindakan penyuntikan sudah sesuai dengan prosedur. Sebab sebelumnya pihak rumah sakit sudah menanyakan kepada orang tua korban apakah si balita mempunyai riwayat penyakit jantung dan paru. Kasus kematian Ataraska Kenzi Hamizan, balita 2 tahun yang meninggal dunia usai disuntik bius oleh pihak medis Rumah Sakit Mitra Sejati Medan sebelum menjalani operasi bibir sumbing hingga kini masih menjadi persoalan bagi keluarga. Pihak keluarga tidak terima dengan kematian balita yang sebelumnya kondisinya sehat. Sementara pihak Rumah Sakit Umum Mitra Sejati mengungkapkan tindakan penyuntikan yang dilakukan kepada balita tersebut sudah sesuai prosedur. Selain itu, pihak rumah sakit juga mempersilahkan pihak keluarga untuk menempuh jalur hukum jika merasa penyuntikan obat bius itu dianggap malpraktik. Sementara pihak keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke pihak polisi jika pihak rumah sakit tidak ada itikat baik kepada mereka, karena hingga saat ini pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan resmi. Terkait untuk penyuntikan, setelah ditanya juga, Bu, anak ini apakah ada riwayat penyakit jantung atau paru-paru? Dia katakan ada, terus tidak, terus jawab dokter, kata dokter, ada atau tidak, Bu? Tidak tahu katanya. Edukasi pertama, edukasi kedua setelah suntik tanya juga, Bu, ini waktu anak ini kecapean, apakah kuku ini biru-biru katanya? Nggak tahu katanya. Sementara pihak keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi jika pihak rumah sakit tidak ada itikat baik kepada mereka, karena hingga saat ini pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan resmi penyebab kematian korban. Dari Medan, Said Ilham melaporkan. Ya pemirsa dan juga Kevin, ada informasi wisata tapi sambil olahraga nih ya. Dan menjadi pilihan sebagian warga untuk mengisi liburan sekolah. Ya, benar sekali ini Mega dan pemirsa, seperti di Kabupaten Kerinci Jambi. Olahraga ekstrim arung jeram di Sungai Batang Merangin menjadi pilihan warga untuk menguji adrenalin. Dan berikut keseruan meluncur di arus deras dan juga berbatu. Destinasi wisata rafting gemuruh Malgan Sakti di Sungai Batang Merangin, Pulau Sangkar, Kecamatan Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi, tidak pernah sepi pengunjung. Setelah mendapat arahan dari instruktur, pengunjung bisa menguji keberaniannya meluncur di derasnya air sungai menggunakan perahu karet. Sepanjang rute peserta melewati sejumlah rintangan, seperti harus meluncur di atas deras arus sungai yang bergelombang hingga melewati jalur berkelok yang berbatu. Setelah mengarungi sejauh 10 km, kita tiba di akhir perjalanan. Di sini para wisatawan diminta berteriak agar kelelawar keluar dari sarangnya. Para wisatawan pun disuguhkan dengan atraksi ribuan kelelawar yang mengeluarkan suara gemuruh dan menari-nari di atas udara
seakan turut bahagia atas kehadiran para wisatawan yang berkunjung. Tempatnya bagus, sungainya luas, banyak tantangan. Jadi ada ombak besar tadi, ada kelelawar, dan banyak lagi kegiatan yang... Kita hari ini rekreasi yang memicu adrenalin. Karena kalau di tempat-tempat wisata biasa kan kita udah biasa gitu. Sekarang kita coba wisata ekstrimnya di Batang Merangin, dan ini sangat direkomendasikan. Destinasi wisata yang berjarak 40 km dari pusat kota ini dapat ditempuh melalui jalur darat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemberian ulos dan juga tari tortor iringi pengesahan Tugu Simamora de Bataraja, Sungu Marpasang. Ya, Tugu Simamora de Bataraja Sungu Marpasang dibuat agar pomparan marga Simamora de Bataraja ini mengenal sejarahnya yang terletak di atas Gunung Tipang. Tarian tortor adat Batak ini mengiringi upacara peresmian Tugu Simamora de Bataraja Sungu Marpasang minggu lalu. Prasasti Tugu Simamora de Bataraja berdiri di Sosor Julu, Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasudutan, Sumatera Utara. Adat Batak Toba lainnya yang mengiringi peresmian tugu yang dibangun sejak tahun 2020, yakni Manartor Satu Marga Sihombing dengan memberikan beras kepada marga Simamora dengan diiringi gondang atau musik tradisional adat Batak Toba. Sebelumnya tokoh adat Simamora atau Panatua memberikan ulos atau mengulosi kepada Ketua Umum Ebenezer Simamora, Sekretaris Umum John Piker, Bendahara Umum Henry Tubur Simamora, Laksma Purnawirawan John RH Simamora juga memberikan tongkat panaluan dan sor tali kepada Ketua Umum terpilih Ebenezer Simamora. Sejarahnya adalah ada kerinduan dari seluruh peparang Simamora dunia, di mana kami di Bataraja dan Sungu Marpasang belum ada tubuhnya, tetapi cucunya dari Lengon sampai tua di Patulang sudah ada. Jadi ini kerinduan bersama supaya kami lebih bersatu sebagai jembatan bersatu untuk masa depan kemajuan peparang Simamora di Bataraja. Berapa lama pembuatan pembangunan tersebut? Lamanya hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun sejak pelantikan panitia. Peresmian Tugu Simamora de Bataraja Sungu Marpasang dan pelantikan Ketua Umum sebagai jembatan pemersatu untuk masa depan kemajuan Pomparan Simamora de Bataraja Sungu Marpasang. Dari Kabupaten Humbang, Hasudutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Ya, Mega, selanjutnya kita ke informasi kuliner nih. Pemirsa, menikmati kelezatan soto Banjarnegara sudah tidak asing ya. Tapi ada sesuatu yang beda dan juga unik, yaitu sensasi soto bakar. Wah, ini enak sekali sepertinya Kevin ya. Dan ini disajikan untuk membuat siapapun yang makan soto bakar merasakan lebih nikmat dengan aroma lebih harum serta lebih awet hangat. Menikmati kuliner soto di restoran atau rumah makan sudah biasa. Namun bagaimana dengan soto yang dibakar dulu sebelum dinikmati? Nah, lokasinya di sini nih, soto bakar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Warung soto ini menawarkan konsep yang cukup unik. Sebelum dinikmati, soto dibakar dahulu dan disajikan dengan menggunakan mangkuk dari tanah liat. Menu yang ditawarkan di warung ini cukup beragam, dari soto olahan daging ayam dan daging sapi. Salah satu menu favorit adalah soto daging sapi dan pengolahan pembakaran yang sempurna dengan menggunakan bumbu rempah pilihan terbaik, menghasilkan rasa yang gurih dan nikmat, serta bisa dinikmati dalam keadaan hangat. Soto biasanya kan dimasak seperti biasa, tapi ini dibakar jadi bumbunya itu lebih terasa, lebih panas dan mantap. Dibakar, mungkin ini satu-satunya ya pokoknya yang unik lah, tidak ada duanya. Terus rasanya ini pokok kuat banget, nendang banget.
gurih. Kita punya kelebihan makannya itu panas terus dari awal kita nyeduh sampai akhir. Seruputan terakhir itu masih kondisinya panasnya terjaga. Harga menu soto bakar mulai Rp8.000 untuk menu daging ayam biasa hingga Rp25.000 untuk menu iga daging sapi porsi jumbo. Bagaimana, cocok bukan menjadi pilihan bersama keluarga? Warung ini berada di jalur utama Banjarnegara Wonosobo, tepatnya di Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video seorang siswa lulusan 2023 yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah karena belum ada biaya pengambilan sebesar Rp4 juta. Ya, pihak sekolah pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Menurut sekolah, terjadi kesalahpahaman dan juga tidak ada penahanan ijazah. Saat ini belum bisa ambil ijazah. Seperti inilah pengakuan seorang siswa yang mengaku tak dapat mengambil ijazah karena belum memiliki biaya pengambilan sebesar Rp4 juta. Video ini pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Sekarang belum bisa diambil ya. Konfirmasi pihak sekolah SMKN 3 Wonosari menjadi tempat murid bernama Ori Setiawan bersekolah ini membantah adanya penahanan ijazah yang dilakukan pihak sekolah. Pihak sekolah berdalih bahwa terjadi miskomunikasi menyebabkan ijazah dari Ori Setiawan disimpan dengan baik di sekolah. Pihak sekolah pun sebenarnya sudah memberikan himbauan bagi orang tua atau wali murid untuk mengambil ijazah milik anaknya. Terkait beredarnya video yang di situ dengan judul yang sangat fantastis ya, bahwa SMK Negeri 3 menahan ijazah siswa tamatan 2023 atas nama Ori Setiawan. Yang terjadi sebetulnya, Mas, kami tidak pernah menahan ijazah. Terkait video viral tersebut, pihak sekolah pun sudah melakukan klarifikasi kepada orang tua, menyerahkan ijazah tersebut langsung ke rumah orang tua Ori Setiawan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas News pagi hari ini. Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Jurnal Lintas News Pagi bersama rekan Adita Dewi. Ya, pemirsa, dukung Lintas News Siang sebagai program news siang terpopuler dalam Indonesian TV Awards dengan cara ketik hashtag Vote ITA 2024 spasi H3 di kolom komentar Instagram @Indonesia TV Awards. Saya Kevin Pakat. Dan saya Megalatu undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.